Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah bunda rahimakumullah. Seperti biasanya setiap hari Rabu kita akan belajar tajwid bersama-sama. Kita akan melanjutkan pelajaran makharijul huruf wa sifatuha, tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya. Kemarin kita sudah belajar makharijul huruf dan sifat dari huruf mim dan ta. Masih ingat bagaimana makhraj huruf mim dan ta? Kalau lupa boleh dibuka video yang kemarin. Baik, sebelum kita lanjutkan, ayah dan bunda rahimakumullah, kita awali belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda rahimakumullah, kita akan melanjutkan belajar tentang makhraj dan sifat huruf sin dan ya. Baik, kita awali dengan huruf sin. Huruf sin memiliki nama sin, hanya satu saja namanya. Huruf sin keluar dari ujung lidah yang ditempatkan di antara rongga gigi atas dan gigi bawah. Sa. Jadi gigi atas dan gigi bawah itu mendekat, kemudian lidahnya juga didekatkan ke sana. Gigi atas dan gigi bawah mendekat, kemudian lidahnya didekatkan ke antara gigi atas dan gigi bawah, tapi lebih dekat ke gigi bawah, ujung atas gigi bawahnya. Sa. Bisa dicoba, gigi atas dan bawah didekatkan, kemudian meringis istilahnya, meringis, kemudian lidah didorong ke depan, sa. Kalau bisa jangan nempel, tapi sedikit sekali jaraknya, sa. Kemudian didorong dengan suara, dikeluarkannya nafas, didorong dengan dorongan nafas, sa. Pasti kita bisa, gampang, termasuk huruf yang gampang cara pengucapannya. Itu makhrajnya huruf sin. Kemudian sifat-sifatnya, huruf sin memiliki 6 sifat. Yang pertama, hames. Masih ingat apa itu hames? Hames ini salah satu sifatul huruf yang memiliki lawan kata. Hames lawan katanya jahar. Hames adalah cara pengucapan huruf dengan jalan mengeluarkan nafas. Namanya begitu, nafasnya dilepaskan. Kalau jahar itu nafasnya ditahan. Sin termasuk huruf hames, berarti ketika membaca harus ada udara yang dikeluarkan dari mulut kita. Sa. Bisa dicek dengan menempelkan tangan kita ke depan mulut kita. Sa. Kemudian yang kedua, rikhwah. Rikhwah ini juga sifatul huruf yang memiliki lawan kata atau lawan sifat, yaitu siddah. Kalau rikhwah itu suaranya dilepaskan. Jadi hames berkaitan dengan hembusan nafas. Kalau rikhwah berkaitan dengan hembusan suara atau terlepasnya suara. Rikhwah suara dilepaskan, kalau siddah suara ditahan. Sin termasuk huruf yang memiliki sifat rikhwah, yaitu suaranya dilepaskan. Sa, si, su. Contoh suara yang ditahan, misalnya apa? A, misalnya da, di, du. Itu suara yang ditahan. Kalau sin kan sa, si, su, bas, bis, bus misalnya. Kalau dal, da, di, du, bat, bit, itu suara tertahan. Itu seperti itu. Kemudian
Sifat berikutnya huruf sin ini termasuk huruf tipis ya. Jadi huruf itu dibagi menjadi dua, huruf tipis dan huruf tebal ya. Ada namanya sifat istifal, ada isti'la. Nah, ini sifat yang juga memiliki lawan. Istifal lawannya isti'la. Istifal ya dan isti'la ini berkaitan dengan pangkal lidah ya. Pangkal lidah adalah lidah yang dekat dengan tenggorokan. Istifal, cara membaca sin, pangkal lidahnya tidak naik ke langit-langit ya. Kemudian infitah. Infitah berkaitan dengan ujung lidah. Ujung lidah yaitu lidah yang dekat dengan gigi depan ya, itu ujung lidah. Infitah, ujung lidah tidak melekat ke langit-langit. Tidak melekat ke langit-langit. Ya, berarti lepas dari langit-langit dari mulut kita. Ismat yaitu huruf yang keluarnya lambat ya, beda dengan mim kemarin. Mim sifatnya idlaq, lawan dari ismat ya, lawan dari ismat. Kalau idlaq itu suaranya keluar dengan cepat karena keluar dari bagian luar organ suara kita. Sedangkan ismat ini huruf-huruf yang keluar dari dalam organ suara kita. Kemudian yang berikutnya sofir. Nah, sofir itu suara siul atau seperti suara burung atau seperti suara desisan ular atau juga seperti suara desisan belalang ya, itu sofir. Nah, itu sofir namanya, itu sofirnya. Itu sofirnya. Tapi sofirnya sin ini tidak boleh terlalu tebal ya. Tipis saja ya. Beda dengan shin, enggak tebal ya. Jadi itu sifat-sifat dari huruf sin. Baik, kita coba untuk berlatih huruf sin ya. Ya, ini. Sasi subas, sasi subas, susan sanisasna, minal muslimasi sanisa ya, itu huruf sin. Nah, ini makhraj huruf sin ya, ini keluar dari ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah, tapi dia cenderung ke ujung atas gigi bawah ya, ujung gigi bawah ya. Satu tempat dengan huruf za dan sod. Makanya nanti sifat-sifatnya hampir mirip dengan sifat-sifat huruf za dan sod. Ayah bunda rahimakumullah. Selanjutnya kita ke huruf ya. Huruf ya ini memiliki dua nama, yaitu ya dengan hamzah di akhirnya atau ya tanpa hamzah di akhirnya. Makhraj huruf ya ini satu tempat dengan huruf jim dan huruf shin ya, yaitu berada di tengah-tengah lidah ya. Jadi huruf ya termasuk huruf-huruf al-lisan atau huruf yang keluar dari lidah ya. Cara membacanya yaitu dengan mengangkat sedikit ke atas bagian tengah lidah menuju langit-langit ya, disertai dengan dorongan nafas. Itu huruf ya. Iya, iya, iya. Iya. Sifat-sifat dari ya yang pertama jahar. Berarti ya lawannya hamas. Kalau hamas ada udara yang keluar, kalau jahar berarti
tidak boleh ada udara yang keluar dari mulut kita. Iya, iya, iya. Bisa dicoba, tangan diletakkan di depan mulut kita. Kemudian yang kedua, rikhwah, berarti suaranya dilepas, ada hembusan suara. Suaranya tidak ditahan, suara dilepas. Iya, iya. Istifal, pangkal lidah tidak naik, berarti dia huruf tipis. Kemudian invita, pucuk lidah tidak melekat ke langit-langit mulut, ya, pucuknya, ujung lidahnya tidak melekat ke langit-langit. Kemudian ismat, keluarnya secara lambat. Kemudian ada sifat khusus, ya, ini hanya dimiliki oleh iya dan wawu, yaitu sifat lin. Sifat lin ini sifat yang dimiliki ya dan wawu ketika dia wakof dan didahului harokat fathah. Misalnya, ya, ya-nya fathah, kemudian didahului huruf fathah, misalnya bay, say, ya, kai. Jadi dia melunak hurufnya. Say, misalnya, ya, ini, seperti contoh di bawah ini, ya. Baik, sekalian kita latihan. Sa si su bai, ya. Sa si su bai. Maaf, kok sa si su bai. Maaf. Ya yi yu bai. Yu ya yani yaina. Minal muini mayi yaniya. Ya. Baik. Ya yi yu bai. Yu yani yaina. Minal muini mayi yaniya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah belajar huruf ya. Bagaimana makhrajnya dan apa sifat-sifatnya. Mudah-mudahan lebih memudahkan kita untuk mendampingi Ananda belajar tilawah buku 1, ya. Jadi tidak perlu kita sampaikan ke Ananda, tapi bagaimana cara membaca yang benar perlu kita terapkan kepada Ananda, ya. Ananda tidak harus tahu bagaimana ilmunya, tapi tahu bagaimana cara membacanya, ya. Jadi belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah, tapi membaca benar sesuai dengan kaidah tajwid itu fardu ain, ya. Baik, ayah bunda rahimakumullah, mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini bisa kita terima dengan baik, bisa kita ingat-ingat dan kita terapkan dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita. Kita akhiri pelajaran tajwid kita hari ini dan baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.